Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 1251 sampai bab 1255. Ye Junlin. Kamu. Ichiro Mitsui sepertinya kehilangan kendali, dia bergumam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Seluruh orang terhuyung, seolah-olah dia akan jatuh ke tanah kapan saja. Wajah Yamamoto Yuta juga berubah drastis. Itu kamu, Ye Junlin, apakah kamu masih hidup? Desis penegasan kedua orang ini membuat ratusan prajurit yang tersisa di lapangan terkesiap. Masing-masing dari mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Hal paling menakutkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya adalah kejatuhan tadi. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang ini adalah Ye Junlin. Bukan hanya orang mati yang tiba-tiba berdiri di hadapan Anda. Namun 5 tahun lalu, Ye Junlin bertempur di Pulau Timur dan mengalahkan 30.000 prajurit di Pulau Timur dengan satu orang. Ini sangat memalukan bagi Dongdao dan konsekuensi tragis dari 50 tahun yang lalu. Sedemikian rupa sehingga para prajurit Dongdao mengingat penampilan Ye Junlin dengan kuat di benak mereka. Semua prajurit Pulau Timur harus berusaha membunuh Daxia Ye Junlin. Membunuh Ye Junlin telah menjadi misi mereka, itu menunjukkan betapa Dongdao membenci Ye Junlin. Itu sebabnya semua orang sangat gila dan ketakutan saat melihat Ye Junlin. Itu adalah ketakutan dan kebencian yang mendalam. Apakah itu hantu? Ini adalah pemikiran bulat semua orang. Dikonfirmasi berulang kali bahwa Ye Junlin telah meninggal. Tapi dia muncul lagi di depan semua orang. Itu luar biasa. Tidak, dia adalah Ye Junlin. Ye Junlin belum mati sama sekali. Aku mengerti. Istana Zentian milik Ye Junlin. Ichiro Mitsui bereaksi paling cepat, seru Lian. Dia melihat semuanya. Dia juga mengetahui tentang identitas baru Ye Junlin, penguasa Istana Zentian. Apa, dia adalah Master Aula Zentian? Murid Yamamoto Yuta menyusut, dan dia tercengang. Kemunculan Istana Zentian membuat semua orang mengira Ye Junlin sudah mati dan tidak ada yang menahannya. Jadi dia muncul ke permukaan. Bagaimana Anda tahu bahwa Istana Zentian adalah milik Ye Junlin? Tapi kalau dipikir-pikir seperti ini, semuanya masuk akal. Yang pertama adalah hilangnya Dewa Kematian. Belakangan, serangkaian tindakan dilakukan oleh Istana Zentian. Dan orang-orang yang terbunuh baru-baru ini semuanya adalah anggota yang terlibat dalam rencana menjebak Ye Junlin. Ini hanya berarti bahwa mereka sedang membalas dendam pada Ye Junlin. Sekarang semuanya jelas, Istana Zentian tempat mereka telah menunggu begitu lama sebenarnya sedang menunggu Ye Junlin. Bunuh, perintah Ye Junlin. Raja Utara sudah pindah. Berbekal seni bela diri, dia berubah menjadi Shuro, menyerang kerumunan dan memanen kehidupan. Bunuh mereka. Para prajurit dengan semangat Bushido bergegas maju tanpa rasa takut. Bertarung dengan Raja Utara, Ye Junlin, karena kamu masih hidup, kami akan membunuhmu lagi. Yamamoto Yuta dan Mitsui Ichiro menghunus pedang mereka dan membunuh Ye Junlin. Medan perang dibagi menjadi dua bagian. Segera, pertempuran itu berakhir. Tak satu pun dari ratusan samurai melarikan diri dari anak buah Raja Kitten. Dan mereka semua jatuh ke dalam genangan darah. Yamamoto Yuta dan Mitsui Ichiro mematahkan beberapa pedang. Keduanya ditangkap oleh Ye Junlin satu persatu di udara. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Aku beritahu kamu Ye Junlin. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa membunuh penasihat militer hebat. Iya, kamu bahkan tidak bisa keluar dari Pulau Timur. Sebelum mereka mati, keduanya masih ingin memamerkan kekuatannya, dan menggunakan Watanabe Ayo dan tekan Ye Junlin. Sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya lagi. Ye Junlin membanting mereka berdua.
darah berceceran, dan kepala mereka meledak. Dia berkata dengan wajah dingin, dua saudara laki-laki telah terpecahkan lagi, dan hanya Watanabe Tenichi yang tersisa, satu orang. Setelah berhadapan dengan dua orang ini, Ye Junlin mulai mencari Watanabe Tianyi. Belum lagi klan Beiliang di belakang Pak Fu. Dari segi kekuatan, Watanabe Tenichi sudah pasti yang nomor satu. Meski belum pernah berkonfrontasi langsung dengan Watanabe Tenichi, namun Ye Junlin telah mendengar banyak rumor tentang Watanabe Tianyi. Penasihat militer besar Dongdao yang bijaksana dan bijaksana terkenal di Dongfangzhou. Bei Tianwang berkata dari samping, dilihat dari persiapan kedua orang ini, mereka telah menunggu kita datang, terutama pencuri tua Watanabe Tenichi. Saya khawatir dia telah memasang jaring menunggu kita, Ye Junlin mencibir. Jadi apa? Siapa yang bisa melindungi orang-orang yang ingin saya bunuh? Ye Junlin. Di rumah penasihat militer Watanabe Tianyi, 3.000 prajurit telah berkumpul dalam sekejap, termasuk banyak ahli tingkat dewa. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, Watanabe Ten mengungkapkan semua informasinya. Apalagi kini Kawasaki Zando, master pertama East Island, diundang. Watanabe Tenichi sama stabilnya dengan Gunung Tai. Ngomong-ngomong, apakah ada kabar dari Yuta Yamamoto? Tanya Watanabe Tenichi. Belum, menurut laporan mata-mata kami, Istana Zentian belum mengambil tindakan apapun. Yao Dao, yang sedang berlutut di kasur tidak jauh dari sana, bertanya dengan suara yang dalam, apakah Istana Zentian benar-benar akan datang? Iya, saya punya firasat yang kuat, Watanabe Tianyi berkata dengan pasti. Ini adalah kesempatan kita, selama pertempuran ini mengalahkan Istana Zentian, atau bahkan menghancurkan Istana Zentian. Seni bela diri Dongdao kita akan kembali ke puncaknya. Yao Dao dengan malas mengangkat kelopak matanya, dan menembakkan 2 tembakan ke matanya. Jing Guang, oke. Aku akan membunuh sebanyak yang kamu datang, revitalisasi silsilah seni bela diri Dongdaoku. Dengan kata-kata pedang iblis, Watanabe Tianyi merasa lega. Tidak ada rasa takut di Istana Zentian, sekarang dia takut Istana Zentian tidak akan datang. Waktu berlalu menit demi menit, masih belum ada kabar tentang Istana Zentian. Belum ada kabar tentang Yuta Yamamoto. Akankah terjadi sesuatu pada mereka? Kata seseorang, boom, segera setelah dia selesai berbicara, ledakan mengejutkan meledak di seluruh tempat. Pintu batu seberat 5 ton di rumah penasihat militer tiba-tiba runtuh. Itu adalah seseorang yang menendangnya, pergerakan besar itu seperti gunung yang runtuh. Gemuruh, seluruh rumah penasihat militer bergetar, dan riak di danau buatan beriak dengan keras. Ini dia seseorang, dalam sekejap, ribuan prajurit yang setengah berlutut di lapangan berdiri. Menatap pintu, Kawasaki Zandu yang selama ini menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar dingin keluar dari matanya. Bang, bang, tiba-tiba 2 benda yang menyerang terbang dari kejauhan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ci, para prajurit di barisan depan menebas para penyerang dengan pedang mereka. Tiba-tiba, benda yang menyerang itu terkoyak-koyak dan jatuh ke tanah. Apa, Yamamoto-kun, Mitsui-kun? Ketika semua orang melihat objek serangan dengan jelas, mereka semua terkejut. Ini mereka berdua, Yuta Yamamoto. Bahkan ekspresi Watanabe Tenichi berubah drastis. Bukankah itu berarti kedua orang ini telah dikalahkan? Istana Zentian memang menakutkan, ini adalah 2 master, dan mereka memiliki ribuan prajurit, banyak di antaranya adalah master tingkat dewa. Yao Dao menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dilihat dari lekuk mulutnya, dia sepertinya tertarik dengan masalah ini. Dada, suara langkah kaki terdengar dari jauh ke dekat. Kedengarannya seperti genderang, berdetak di jantung setiap orang, menyebabkan jantung dipenuhi darah dengan cepat, hampir seperti hendak meledak. 2 sosok juga mendekat secara bertahap,
2 orang. Apakah kamu yakin, 2 orang berani masuk ke rumah penasihat militer? Semua orang merasa seperti mereka akan menjadi gila. Terlalu sombong, penasihat militer Watanabe Tenichi memiliki 7 master hebat di sisinya. Di antara mereka, pedang iblis adalah master nomor 1 di Pulau Timur. Apakah istana Zentian terlalu sombong, Tenichi Watanabe? Apakah kamu siap untuk mati? Teriakan tajam terdengar, seperti sambaran petir tiba-tiba. Selain Fu Senlin, Watanabe Tenichi adalah dalang terbesar. Ye Junlin membencinya sama seperti Fu Senlin. Dia ingin membawa kepala Watanabe Tenichi untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudaranya yang telah meninggal. Kejam, marah seperti pelangi, ekspresi Watanabe Tenichi berubah. Mengapa istana Zentian begitu kejam padaku? Saat berikutnya, ketika dia melihat wajah familiar itu, dia tercengang. Ye Junlin, apakah kamu masih hidup? Watanabe Tianyi menjawab dengan cepat. Aku memikirkan semuanya dalam pikiranku dalam sekejap. Memahami segalanya, ternyata istana Zentian itu milikmu. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk pergi ke tempat itu karena di mana istana Zentian berada, kan? Aku juga tiba-tiba kehilangan kontak dengan Tuan Fu dari klan Daxia Beiliang. Apakah itu juga salahmu? Kata Bian Tianyi, semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang mengira Ye Junlin punya pilihan terakhir. Pantas saja para peserta dipanggil ke rumah kami satu persatu. Tapi akan lebih baik jika Ye Junlin sebagai penguasa istana Zentian, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Datang dan kalahkan istana Zentian yang kuat dan jadilah terkenal di dunia. Kedua, kalahkan Ye Junlin untuk memperbaiki nama seni bela diri Dongdao. Ye Junlin berkata dengan dingin, pintar, Fu Senlin sudah masuk neraka, kamu yang berikutnya. Watanabe Tianyi dengan hati-hati memandang Raja Beitian, yang mengenakan topeng setengah malaikat dan setengah iblis di wajahnya, dan mencibir, hanya karena kamu 2. Iya, hanya kita berdua. Beitian Wang menatap semua orang dengan jijik. Menghadapi begitu banyak orang berkuasa, dia tidak panik sama sekali. Apakah dia Ye Junlin? Tiba-tiba Yao Dao angkat bicara dan menatap Ye Junlin dan bertanya. Senior, orang ini adalah Ye Junlin, mantan Dewa Perang Daxia Kunlun. Kata Watanabe Tianyi, apakah dia yang secara paksa mengalahkan seni bela diri Dongdao saya selama 5 tahun yang lalu dan membuat kami sangat malu? Suara Yao Dao rendah, seperti raungan, ini orangnya. Watanabe Tianyi menatap Ye Junlin dengan mata haus darah dan gila. Ini adalah musuhnya, dia adalah musuh Dongdao. Oke, kalau begitu, maka aku akan membuktikan seni bela diri Higashishima. Hapus rasa malu masa lalu. Kata Kawasaki Zandu dengan suara yang dalam. Setelah 50 tahun mengasingkan diri, pedangnya muncul kembali. Ye Junlin mengabaikan omong kosong yang mereka bicarakan. Dia menatap semua orang dan berkata, hari ini, aku di sini hanya untuk membunuh Watanabe Tenichi. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu cepat pergi, aku tidak akan membunuhnya. Kamu. Dia bukan seorang pembunuh, hanya bunuh musuh. Jika orang-orang ini keras kepala dan ingin menghentikannya membunuh Watanabe Tenichi, maka dia tidak punya pilihan selain menginjak mayat mereka. Mustahil, siapapun yang ingin membunuh penasihat militer harus lulus ujian kita. Iya, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain membunuh penasihat militer di Pulau Timur? Tidak mungkin. Lindungi penasihat militer, bunuh Ye Junlin, pamer kekuatan kita di Pulau Timur. Ribuan prajurit yang hadir berteriak serempak, mata mereka penuh tekad untuk mati. Pamor Watanabe Tenichi di hati masyarakat memang sangat tinggi. Hampir seluruh Pulau Timur ingin melindunginya. Pedang iblis juga berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuhnya, injak tubuhku dulu. Tentu saja ini tidak mungkin, selama aku di sini. Kamu tidak bisa membunuhnya sama sekali. Ye Junlin tersenyum. Aku. Maaf,
Orang yang ingin kubunuh juga adalah Raja Surgawi. Kamu tidak bisa menyimpannya. Hari ini, aku, Ye Junlin, akan membunuhnya di depanmu. Beraninya kamu, raung pedang iblis, suaranya kuat dan menyebar ke udara, menimbulkan gelombang dan gemuruh tiba-tiba. Gendang telinga semua orang hampir pecah. 50 tahun yang lalu, ada seorang Grandmaster di Dongfangzhou yang berani membencinya. Hari ini, saya diancam seperti ini oleh seorang junior. Suasana tenangnya terganggu, seluruh orang itu marah. Masih ingin membunuh seseorang di depannya, bagaimana bisa? Kematian pengadilan, ketika pedang iblis itu marah, itu seperti singa yang sedang tidur yang terbangun, dan aura kekerasan memenuhi seluruh tempat, membuat orang tidak dapat bernapas. Ye Junlin, aku akui kamu memiliki penampilan yang menantang surga. Dengan cara ini, kamu tidak mati, tubuhmu pulih, dan kamu bahkan membunuh Fu Shenlin, seorang ahli tingkat master selama 20 tahun. Watanabe Tenichi tidak bisa, mau tak mau katakan. Bahkan Yao Dao menjadi tertarik pada Ye Junlin. Secara umum, semakin tua masternya, semakin kuat. Di usia yang begitu muda, dia mampu mengalahkan ahli tingkat master selama 20 tahun. Pantas saja hal itu membuat malu Dongdao 5 tahun lalu. Tapi seni bela diri Dongdao hari ini tidak lagi seperti 5 tahun yang lalu. Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Juga, ada pedang iblis senior di sini yang ingin membunuhku. Sama sulitnya dengan naik ke langit. Watanabe Tenichi tampak percaya diri. Menurutnya, Ye Junlin pasti akan tertinggal di Pulau Timur. Iya, itu benar, orang yang berdiri di depan Anda adalah ahli tingkat master yang telah ada selama hampir 100 tahun. Dengan apa? Kamu menang. Kawasaki Zandao lebih tua dari Ye Tianlin, nenek moyang dari Hai keluarga. Dia telah berada di level Grandmaster selama hampir 100 tahun. Itu sungguh luar biasa dahsyatnya, seorang ahli tingkat master berusia 20 tahun seperti Fu Shenlin hanya dapat dianggap sebagai semut di matanya. Alasan utamanya adalah orang-orang tua ini hidup mengasingkan diri dan tidak pernah keluar dari dunia. Haha, aku akan membunuhmu juga. Ye Junlin tampak bertekad. Melihat tekad Ye Junlin untuk membunuh, Watanabe Tenichi berkata sambil tersenyum, kamu ingin membunuhku, kan? Aku akan menunggumu di puncak menara matahari, kuharap. Kamu bisa mencapai puncak hidup-hidup, jangan kecewakan aku. Watanabe Tenichi tertawa. Karena itu, dia, Yao Dao dan yang lainnya meninggalkan rumah penasihat militer. Mau pergi? Apakah mungkin menabrak? Ye Junlin hendak menghentikannya, tetapi ribuan master menghentikannya di depannya. Jika kamu ingin membunuh ahli strategi hebat, kamu harus menginjak mayat kami terlebih dahulu. Iya, kami sudah mati sebelum kamu dapat mencari ahli strategi. Mata para pejuang ini tampak seolah-olah mereka sudah mati. Tak lama kemudian, Watanabe Tianyi, Yao Dao dan lainnya tiba di titik tertinggi menara tertinggi di Dongfangzhou. Ketinggian penuh 600 meter, wos. Terdengar suara siulan di telingaku, angin kencang itu seperti pisau, menusuk pipiku, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Kenapa kamu tidak menghadapinya di rumah penasihat militer? Apakah kamu harus datang ke sini? Kawasaki Zandu bertanya dengan bingung. Pertama, mengalahkan dia di puncak menara matahari lebih simbolis, kemenangan di puncak mewakili kebangkitan seni bela diri Pulau Timur saya. Kedua, dia punya niat untuk membunuhku. Mengetahui bahwa aku ada di sini, dia akan membunuhku apapun yang terjadi. Aku mengganggu pikirannya. Ketiga, dari sudut pandang seorang ahli strategi, aku ingin menjamin kemenangan, harus ada jangan salah. Saya khawatir semua kekurangannya akan terungkap di sepanjang jalan. Belum lagi itu akan menghabiskan banyak kekuatannya. Ketika saatnya tiba, dia akan membunuh dengan satu serangan. Terus terang, Watanabe Tenichi harus membunuh Ye Junlin. Gunakan segala cara, dia bukan seorang pejuang dan tidak terlalu peduli dengan keadilan dan keadilan. Kawasaki Zandu tidak mengatakan apapun tentang metode tercela.
Watanabe Tenichi. Di matanya, Ye Junlin tetap sama apakah dia kuat atau lemah. Dia membunuhnya dengan satu pukulan. Saya berharap dia bisa datang ke sini. Kawasaki Zandu berharap bisa bermain melawan juniornya untuk melihat kualitas anak muda Daxia. Kalau tidak, dia akan dilahirkan dengan sia-sia. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dalam waktu kurang dari setengah hari, berita ledakan akan mengejutkan seluruh dunia. Seni bela diri Dongdao kita akan kembali ke puncaknya. Watanabe Tenichi menantikan momen ini. Membiarkan Ye Junlin mati di Dongdao pasti merupakan suatu kehormatan besar. Di rumah penasihat militer, Ye Junlin dan Bei Tianwang dikelilingi oleh ribuan orang, dan jumlahnya terus bertambah. Jumlah orang di luar rumah penasihat militer melebihi 5.000 prajurit. Semua orang menahan napas, untuk mendapatkan kembali mukanya atas penghinaan 5 tahun lalu. Ye Junlin harus dibunuh. Ayo mulai. Ye Junlin dan Bei Tianwang saling memandang dan mengambil tindakan. Boom! Bei Tianwang menyerbu ke kerumunan seperti manusia super yang tak terkalahkan. Seketika, gelombang udara sepanjang 100 meter tercabut. Engah, kerumunan padat itu terkoyak olehnya. Ratusan orang terlempar di sekitar pembukaan yang panjang ini, dan ada banyak korban jiwa di lapangan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Junlin juga bergerak. Boom, dia meninju orang yang menghadapnya dan menerbangkannya. Bang bang bang, pria ini jatuh ke kerumunan seperti peluru meriam yang ditembakkan. Tiba-tiba, lebih dari 100 orang tersingkir. Saya tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, dan dia terbaring di tanah sambil bergerak-gerak. Ci, pedang di tangan lebih dari selusin master tingkat dewa menebas Ye Junlin. Klik, klik, klik. Detik berikutnya, pemandangan luar biasa muncul. Pedang ini menyerang Ye Junlin dan semuanya patah. Tubuhnya seperti baja dan tidak bisa dihancurkan. Ye Junlin juga memegang pedang samurai di antara jari-jarinya dan dengan lembut mematahkannya, mematahkan pedang samurai menjadi 2. Puff, dengan jentikan punggung tangannya, dia memasukkannya ke dalam tubuh pria itu, menyebabkan darah terciprat. Saya sangat takut, semua orang tercengang. Lusinan master tingkat dewa bahkan tidak bisa menahan nafas. Bagaimana cara kerjanya? Ye Junlin di sini memiliki ekspresi tenang, lebih baik daripada berjalan-jalan di halaman. Dia berjalan perlahan selangkah demi selangkah, dengan orang-orang berkerumun di sekelilingnya. Adapun Raja Utara, dia menyerang seperti binatang buas. Tim yang terdiri dari ribuan orang diserang berkeping-keping. Keduanya memiliki gaya yang sangat berbeda, saat hening dan saat bergerak. Semuanya menakutkan, seperti iblis, tembakan itu akan membunuh atau melukai. Dalam waktu singkat, rumah penasihat militer telah menjadi tumpukan mayat. 5.000 orang tidak bisa menghentikan Ye Junlin dan mereka berdua. Tak lama kemudian, keduanya telah meninggalkan kediaman penasihat militer. Ada kurang dari 2.000 orang yang menghalangi mereka di depan mereka. Namun samurai yang percaya pada semangat Bushido tidak akan pernah mundur. Bunuh, Bei Tianwang menyerang lagi. Ye Junlin mengikuti dari belakang. Pertempuran yang menghancurkan sedang terjadi. Hanya 5 menit, lebih dari 1.000 orang jatuh ke tanah, dan tidak ada seorang pun yang berdiri. Banyak orang mengeluarkan darah dari mulutnya dan ingin menghentikan Ye Junlin dan keduanya yang hendak pergi. Tapi mereka berjuang untuk waktu yang lama dan tidak bisa bangun. Dia hanya bisa melihat Ye Junlin dan keduanya pergi. 5.000 master hanya memblokir Ye Junlin dan yang lainnya selama lebih dari 10 menit. Betapa menakutkannya ini, terlebih lagi, 5.000 prajurit ini semuanya adalah master di antara para master, lebih kuat dari lebih dari 30.000 prajurit yang Ye Junlin lawan 5 tahun lalu. Itu hanya menunjukkan bahwa Ye Junlin lebih kuat dari 5 tahun lalu. Ada juga asisten yang kuat di sisi Anda, sangat tak terkalahkan. Ayo pergi ke menara matahari. Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin.
bersambung.